Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Nur Wicaksana dengan NIM 0538830119. Baik, Bapak Ibu dosen sekalian, di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang tugas pertama pada sesi keempat tutorial online ini. Nah, ini diberikan soal di tugas ini adalah pada sebuah perguruan tinggi mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat minimal mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Nah, setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mampu mengajar minimal satu mata kuliah. Nah, untuk materi IRD ini atau Entity Relation Diagram, di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan. Nah, tahapan pertama adalah identifikasi dan menetapkan seluruh entiti dan entitas terkait. Nah, pada soal ini kita bisa pahami terdapat 3 entitas, antara lain mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Nah, masing-masing entitas ini nantinya mempunyai strukturnya masing-masing. Yang kedua adalah menentukan atribut atau field masing-masing entiti atau entitas beserta kuncinya. Setelah diidentifikasi entitasnya, selanjutnya kita menentukan atribut dan menjelaskan dari masing-masing entitas serta menyebutkan secara rinci fungsi dari entitas tersebut. Nah, karena di sini ada 3, sebenarnya ada 4. Saya lupa menambahkan ada namanya di registrasi karena saya akan membuat sebuah database ada 4 yang dimana alurnya ketika si mahasiswa itu registrasi, nah itu akan ditampung di dalam registrasi. Tabel registrasi entitas itu adalah sebuah tabel. Nah, di sini adalah entitinya, misalnya mahasiswa, key-nya itu ada mahasiswa, nama lengkap, NIM, tanggal lahir, dan alamat. Nah, dosen juga sama seperti ini, mata kuliah juga seperti ini. Nah, ini dan registrasi nanti key-nya, ini entitinya, key-nya atau field-nya nanti akan dibuat seperti ini. Ini gambaran singkatnya. Nah, yang ketiga adalah mengidentifikasi. Tahapan ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entiti yang ada beserta kunci tamu atau foreign key-nya. Jadi saya buat seperti ini. Yang pertama, ketika registrasi mahasiswa ini meregistrasi mata kuliah, yang dimana ID primary key yang kita butuhkan itu ada mahasiswa dan ID mata kuliah. Ya. Yang kedua adalah mengajar, yang dimana dosen akan mengajar ketika mahasiswa itu meregistrasi mata kuliahnya. Jadi primary key atau kata misalnya mohon maaf, berarti foreign key atau relasinya nanti akan ke ID dosen dan ID mata kuliah yang akan diajar. Yang ketiga, diajarkan bisa dengan diregistrasi resudan jika sudah registrasi. Jadi diajarkan bisa sama dengan registrasi redundant jika sudah ada registrasi, artinya diajarkan itu sama dengan seperti registrasi. Jadi ketika registrasi itu udah otomatis diajarkan oleh dosen. Nah, untuk matrix tabelnya saya buat seperti ini. Ada mahasiswa itu diajarkan oleh dosen dan mahasiswa itu meregistrasikan mata kuliah. Di entity dosen itu mengajarkan mahasiswa dan dosen itu mengajar mata kuliah. Sedangkan di entity terakhir, mata kuliah diregistrasikan oleh mahasiswa dan mata kuliah itu diajarkan oleh dosen. Selanjutnya, menentukan derajat relasi dan himpunan relasi. Setelah menentukan matriks pada tabel di atas, selanjutnya kita menentukan relasi setiap entitas. Nah, pada materi inisiasi ketiga ini, IRD dijelaskan penambahan derajat kardinalitas. Nah, kardinalitas ini adalah dalam penambahan derajat kardinalitas, Anda harus memahami banyak antar entiti. Apakah antar entiti tersebut satu ke satu atau satu ke banyak. Satu ke satu itu bisa disimbolkan 1.1, satu ke banyak 1.n per n per titik 1. Nah, kalau banyak ke banyak bisa disimbolkan m.n. Nah, pada soal ini berarti kita ringkaskan menjadi ada 3 poin. Poin yang pertama adalah banyak mahasiswa yang meregistrasi mata kuliah. Poin kedua, dosen mengajar mata kuliah minimal 1 mata kuliah. Nah, yang ketiga ada setiap mata kuliah hanya bisa diajarkan oleh 1 dosen. Jadi sehingga dari ketiga poin tersebut, poin A ini menjelaskan banyak mahasiswa meregistrasi mata kuliah, yang berarti
relasinya atau derajat kardinalitasnya adalah banyak ke banyak atau disimbolkan dengan M.2N. Nah, di poin ke B ini dosen mengajar mata kuliah minimal satu mata kuliah. Kalau yang saya simpulkan dari relasi ke poin B ini disimpulkan seperti satu ke banyak. Artinya satu dosen itu minimal satu mata kuliah dan bisa juga banyak mengajarkan sebuah mata kuliah yang nanti akan diregistrasikan oleh mahasiswa. Disimbolkan dengan 1.n per n.1.21 satu ke banyak. Nah, di poin yang terakhir, poin C, setiap mata kuliah hanya bisa diajarkan oleh satu dosen. Artinya setiap mata kuliah diajarkan satu dosen ini nantinya akan berelasi. Jadi mata kuliahnya itu hanya bisa diajarkan oleh satu dosen, tidak boleh ya nantinya dosen itu mengajar lebih dari 2 mata kuliah kalau bisa dibilang. Jadi dosen itu hanya bisa mengajar satu mata kuliah. Nah, ini diinisiasikan seperti 1:1. Nah, tahapan kelima adalah melengkapi himpunan entitas dan enti himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif dan non-key. Nah, ini saya jadi jelaskan dalam bentuk PRD visualisasinya. Saya sudah buat visualisasi seperti ini. Jadi nantinya ada 4 tabel yang saya buat. Yang pertama tabel mahasiswa, ini berisikan data mahasiswa. Tabel mata kuliah ini nanti akan berisikan data juga mata kuliah seperti kode matkul dan nama matkul. Terus tabel dosen ini nanti berisikan data-data mengenai dosen seperti NID-nya apa, nama dosen, nama lengkap, tanggal lahir, alamat apa. Dan nanti tabel terakhir ada mengajar, yang dimana nanti mengajar ini adalah tabel untuk menampung mahasiswa ketika meregistrasikan sebuah mata kuliah. Nah, datanya ya seperti kayak ada ID mahasiswa, ID dosen, ID matkul, dan jadwal kuliah. Nah, dari masing-masing tabel ini saling berelasi antara ID mahasiswa, ID matkul, ID dosen ke tabel mengajar. Yang dimana primary key-nya masing-masing setiap ID dari tabel saya set primary key untuk ID pertamanya. Selanjutnya untuk relasi ID-nya kita set sebagai forgen key atau relasi antar key-nya yang nanti akan kita set. Ini tabelnya. Selanjutnya untuk diagramnya seperti ini alurnya. Jadi masih itu meregistrasi, selanjutnya diregistrasi mata kuliah. Selanjutnya setelah diregistrasi, dosen itu bisa mengajar mata kuliah tersebut. Seperti ini. Oke. Nah, ini contoh yang sudah saya buat implementasi dalam database MySQL. Di sini kita bisa lihat saya buat database bernama kampus UT. Ini ada 4 tabel ya. Masing-masing tabel ini mempunyai nama sesuai dengan penamaan tabel atau fungsinya tersebut. Ada tabel dosen, mahasiswa, mata kuliah, dan juga registrasi. Kita bisa lihat gambarannya itu kalau di PHP MyAdmin di sini. Kita bisa lihat relasinya. Nanti ini kita rapikan dulu. Ini ke sini. Nah, nanti saling berelasi antara tabel dosen, tabel mata kuliah, tabel mahasiswa itu saling berelasi ke tabel registrasi. Yang dimana tabel registrasi ini berfungsi untuk ibaratnya ketika mahasiswa itu meregistrasikan mata kuliah akan ditampung dalam tabel ini. Jadi kurang lebih seperti itu dalam materi arti yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu dosen sekalian. Demikianlah tugas yang saya presentasikan. Terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya berharap penjelasan saya sudah sesuai dengan yang diharapkan Bapak Ibu dosen sekalian. Jika ada yang perlu diperbaiki dan ada yang perlu
kritik atas penjelasan ataupun diberi saran atas penjelasan yang saya sampaikan, mohon informasikan kepada saya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat.